Pesan para klien saya, Kak Sinyo sampaikan ke para peserta, jangan sekali-kali laki-laki melakukan hubungan seks dengan pria. Kenapa? Akan melupakan wanita. 5 alasan. Nah, kalau di laki-laki ini karena ada 5 alasan yang saya temukan. 1. Bebas dari kehamilan, nggak mungkin hamil. Dan itu bagi laki-laki menyenangkan nih. Karena kalau anak hasil zina lah, siapa yang ngurusin? Anaknya sendiri saja nggak diurusin kan? Apalagi anak hasil zina. Yang kedua, bebas dari curiga, nggak mungkin dicurigai. Saya dengan seorang perempuan di bawah pohon, pegang-pegangan sambil memandang dia dan nyanyi Hollywood, Bollywood ya, India ini. Orang sudah curiga, Pak Sinyo itu jangan-jangan selingkuh kok, dengan perempuan kok ramah sekali ya, rajin menjamah. Pikiran orang sudah seudon, itu kemungkinan dia selingkuh. Tapi saya dengan salah satu ustadz di sini, booking hotel, tidur bersama, nggak ada yang curiga. Bahkan resepsionisnya nggak tanya, Bapak sudah menikah enggak? Jadi bebas dari kecurigaan itu. Hati-hati ibu-ibu yang sudah ustazah yang sudah menikah ya. Kok suaminya terlalu intim dengan laki-laki yang lain, curigai. Serius. Laki-laki itu secara natural, secara fitrah alami nggak suka curhat. Dia orangnya egois, tampang-tampang egois kan. Paling curhat masalah teknis. Kok ada sesama laki-laki sudah makan belum? Kalau bahasa Jawanya tuh glenak-glenik tahu. Masih nggak percaya? Oke. Nanti buka Android, kemudian buka Play Store, ketik G application, akan muncul berbagai aplikasi ketemuan atau dating G application. Itu ada Blood, Grindr, Hornet dan sebagainya. Tahun 2016 kami meminta Bapak Menteri untuk menutup, dijanjikan akan ditutup, buka di Google ada. Tapi sampai sekarang bukannya ditutup malah tambah banyak. Blood itu yang terbesar di dunia ya. Grindr menyusul. Grindr ini termasuk populer di Indonesia. Kalau nggak percaya download salah satu yang populer. Penggemarnya di Indonesia lumayan nih, sekian juta atau ribuan. Di-download, kemudian kita disuruh membuat akun, masukkan password dan sebagainya. Nah, coba dibikin yang agak merangsang, Pontianak Perkasa, bulunya banyak. Jangan bulu ya, bulu itu miliknya unggas, rambut. Nanti setelah kita login, itu akan ada kayak kalau pas ustaz-ustaznya pesen Gojek atau Grab bike. Ada yang jalan-jalan muncul cering ya, gitu. Pertanyaan saya, setelah nih ustazah yang sudah punya suami, setelah download, login, ganti nomor dulu ya, beli nomor baru. 1 meter ada yang pakai, kira-kira siapa? Astagfirullah, Bapak RT gitu. Nah, rumahnya bersebelahan dengan RT.
Kalau nggak percaya ya, nanti salah satu nih Ustadz nyoba ya, download pakai nomor baru, jalan-jalan ke sekitaran perguruan tinggi, di mana sekitar mahasiswa, lihat sendiri, pada bermunculan yang populer. Janjian nanti bisa ketemuan. Ya, tapi nyobanya jangan bareng-bareng ya. Nanti loh kepala sekolah itu. Bisa ya. Oke, nyoba bareng ini. Yang ketiga, bebas dari tuntutan. Gak mungkin dituntut. Saya selingkuh dengan perempuan, 5 bulan kemudian putus, dek, abang sudah bosan dengan adik, minta maaf, kita putus ya. Sampai sekarang saya nggak mau di wawancari televisi khusus untuk LGBT. Kalau pornografi ya pernah di TV One, di Net TV. Tapi kalau untuk ini sampai sekarang saya belum pernah promo-promo peduli sahabat enggak. Kenapa? Ya nanti bisa salah kaprah. Nah tadi perempuan yang saya putus bisa lapor ke media, sehingga apa? Bersimpati kepada beliau. Oh, Kak Sini itu setia, setiap tikungan ada gitu. Setia, tikungan ada. Playboy ternyata Kak Sini. Sehingga Pak viral, dia mendapat perhatian. Pertanyaan saya, jika saya selingkuh dengan sesama jenis, kemudian 5 bulan, Bang, saya sudah bosan dengan abang, kita putus, dia mau lapor kemana coba? Iya kan? Lapor ke Pak RT malah jadian. Yang keempat, tahu sama tahu, TST. Minta maaf, ini menyakitkan bagi kaum awat, tapi harus saya sampaikan, terutama bagi yang belum menikah, jangan takut ya. Bahwa yang belum nikah tadi ya, bahwa melakukan seks dengan perempuan itu membosankan. Serius, kalau nggak percaya tanya muka-muka bapak ini. Serius. Kenapa coba? Perempuan tuh pasif, nggak aktif, nggak asik. Kenapa? Secara fitrah perempuan tidak tahu seks kecuali 1, melihat pornografi. 2, diajari laki-laki. 3, profesinya dokter atau perawat atau sejenisnya yang tahu anatomi tubuh manusia. Jika malam pertama seorang perempuan sudah pandai, dia kemungkinan 3 hal ini pasti itu. Mestinya malam pertama perempuan kalau masih original ya, masih belum melihat yang belum mengalami 3 hari ini, takut dia. Itu apa Kak? Kok muncul? Takut malah bisa pingsan ya, karena nggak punya gambaran. Berkebalikan dengan laki-laki. Laki-laki seumur hidupnya, sejak umur 5 tahun, sekitar 4-5 tahun, dia sudah terangsang titik-titik yang membuat dia bahagia. Kalau nggak percaya, pulang dari sini, tanya semua anak laki-laki SMA ke bawah yang sering nonton TV, tanya seperti ini, Bang, kamu kenal nggak Tante Sunadi? Kalau dia, Mama kok tanya seperti itu sih? Aku kan malu. Ya, dia laki-laki heteroseksual. Siapa Tante Sunade? Hokage kelima di Naruto. Ininya agak besar, sedikit terbuka. Kok anak bapak ibu laki-laki suka memegang-megang punya ibunya, adiknya, dia normal, dia sesuai dengan fitrahnya. Dijelaskan saja baik-baik. Curigai kalau anak bapak ibu laki-laki kok diem saja, kayak aneh. Nah, itu otomatis
Laki-laki tahu mana titik-titik yang membuat terangsang sesama laki-laki. Hotspotnya bagaimana? Jadi kalau ada laki-laki tidur di satu ranjang yang sama, tidak perlu dijelaskan, sudah otomatis tahu, oh ini yang membuat bahagia atau happy sesama laki-laki. Nah, nanti pulang dari sini saya minta ustazah kalau suaminya pulang segera dikunci kamarnya. Tanya seperti ini, Pak, titik-titik mana yang Bapak suka? Serius itu. Siapa di sini yang ustaz dari pondok? Tanya tuh beliau. Nah, hadisnya jelas. Istri yang pandai menggairahkan suami, ada keberkahan di situ. Bagaimana dia akan menggairahkan suaminya kalau tidak tahu titik-titik yang membuat rangsang suami? Yang kelima, Kasinyo, bukankah kalau disodomi itu sakit? Ya, sakit bagi perempuan. Kenapa? Secara anatomi tubuh, dubur atau anus itu akan menolak barang yang masuk ke dalam sana. Dia akan selalu mengeluarkan. Tetapi di laki-laki ternyata nikmat. Itu yang membuat jatuhnya kaum laki-laki. Kenapa? Karena ada yang namanya prostat. Apa prostat? Prostat adalah bagian dari reproduksi manusia yang mengeluarkan cairan kedua. Jadi di laki-laki itu ada 3 cairan. Kalau dia terangsang akan mengeluarkan cairan bening, agak lengket, itu nggak mandi wajib, cukup dibersihkan dan wudhu. Kalau yang diproduksi oleh prostat itu semacam susu, keruh, tidak lengket. Itu untuk melindungi spermatozoid supaya tidak cepat mati. Yang ketiga, spermatozoid seperti susu lengket. Nah, ternyata dokter penyakit kulit dan kelamin kalau memeriksa kanker prostat itu lewat dubur. Jadi dibaliknya klip. Jadi itu klip yang untuk memotong ya. Bentuknya seperti hati. Nah ternyata itu prostat itu kalau digesek-gesek ini, atau ada benda tumpul yang memasuki lewat anusnya, maka laki-laki yang disodomi akan mengeluarkan cairan kedua dan ketiga. Intinya apa? Ejakulasi. Itulah yang membuat jatuhnya kaum Nabi Lut dan para pria sekarang. Pesan para klien saya, Kak Sinyo sampaikan kepada peserta, jangan sekali-kali laki-laki melakukan hubungan seks dengan pria. Kenapa? Akan melupakan wanita. 5 alasan.